Nih, gue jujur salut sama Ibanez sama Mancini bermain cukup bagus, apalagi Rui Patricio. Kalau bukan Rui Patricio, itu Roma sudah kebobolan. Lagi-lagi, terlihat ketika pertandingan selesai, sebuah penampilan yang sangat solid. Ini merupakan kemenangan ketiga di partai resmi dari Jose Mourinho untuk AS Roma. Dan di pertandingan leg kedua, AS Roma mampu mengalahkan Trabzonspor dengan skor 3-0, sehingga agregatnya adalah 5-1 dan Roma masuk ke fase grup dari UEFA Conference League. Nah, oke. Kita bahas dulu review pertandingan antara AS Roma menghadapi Trabzonspor ya. Ini akan sangat menarik sekali karena tentunya ini merupakan sebuah event pertama tier ketiga yang dimiliki oleh UEFA, dan Roma tentunya ingin menjadi juara untuk pertama kalinya karena edisi pertama kalau juara tentunya akan diingat. Ya, perjalanan masih panjang. Kita bahas dulu line up. Ini banyak yang mengatakan kok Mourinho nggak rotasi ya? Kenapa sebanyak itu pemain nggak coba rotasi? Sudah jelas bahwa dia adalah pelatih baru. Dia butuh chemistry, dia butuh eksperimen, dia butuh memastikan timnya yang terbaik yang ditampilkan. Karena ini merupakan playoff. Kalau kalah tersingkir, bukan fase grup. Jadi memang harus cermat, dan gua setuju dengan apa yang dilakukan oleh Mourinho. Tidak ada rotasi, maksudnya tim yang kemarin mengalahkan Fiorentina dipasang lagi menghadapi Trabzonspor. Oke. 4-2-3-1, penjaga gawang Rui Patricio, kemudian di kanan ada Kastrop, di kiri Matias Vina, sedangkan dua center back tetap pilihannya adalah Gianluca Mancini dan juga Roger Ibanez. Sedangkan dua defensive midfielder dipasang adalah Jordan Verto dan juga Bryan Cristante. Sedangkan tiga pemain di depannya seperti biasa ada Nicolo Zaniolo di kanan, kemudian Henrik Mkhitaryan di kiri, Lorenzo Pellegrini di tengah, sedangkan striker adalah Tammy Abraham. Oke, ini sama seperti yang dia lakukan ketika menghadapi Fiorentina di juara pertama dari Serie A Liga Italia. Nah, bedanya apa? Bedanya gue lihat lebih siap. Jadi yang Kastrop yang biasanya nyerang kali ini lebih terkoordinasi dengan baik. Ketika dia nyerang, dia tahu dia passingnya akurat dan bertahan dengan baik. Matias Vina yang gue bilang di video sebelumnya, dia tampaknya hanya bertahan, kali ini maju. Jadi Matias Vina lebih aktif, Kastrop lebih bertahan di pertandingan kali ini. Dan bagaimana Jordan Verto, Bryan Cristante mampu membagi posisi dengan sangat baik. Jadi sulit sekali bagi lawan untuk bisa mendekati kotak penalti Rui Patricio. Nah, tapi pertanyaannya adalah di babak pertama tidak ada shot on target dari lawannya Trabzonspor. Kenapa? Karena Roma bermain cukup rapi. Meskipun dalam ball possession Roma kalah. Itu biasa. Kalau tim dilatih Mourinho tentunya bermainnya lebih pragmatis. Yang penting hasil akhir. Jadi tidak ada permainan indah. Jadi tifosi Roma, fans Roma, jangan berpikir bahwa bermain dengan Mourinho akan bermain indah cantik seperti timnya Pep atau timnya Conte atau timnya Simone Inzaghi. Beda. Kalau Jose Mourinho pasti bermain lebih bertahan, serangan balik 1-0 bertahan, atau pokoknya udah unggul bertahan, pragmatis, yang penting hasil akhir. Tapi gue melihat ini masih so-so ya. Di Roma dia masih memainkan lumayan cantik dibandingkan Paulo Fonseca. Lebih punya karakter, lebih mau fighting, lebih mau bertahan, lebih mau menyerang gitu. Ada nyawanya. Oke, Roma sedikit terbantu ketika di menit ke-20 Andreas Cornelius di kartu merah. Andreas Cornelius cedera, digantikan oleh pemain lainnya yang tidak terlalu perform ya, Giannini menurut gua. Jadi ini sedikit terbantu karena Cornelius jujur saja di leg pertama cukup merepotkan Mancini dan juga Ibanez. Nah, dan kalau kita melihat permainan cukup bagus ya, Lorenzo Pellegrini dengan Zaniolo, dengan Mkhitaryan dan juga Tammy Abraham. Ini 4 pemain ini sudah memiliki chemistry lebih baik. Jadi one to hanya saja memang tidak terlalu banyak peluang, dan justru Roma mampu menciptakan gol di menit ke-20. Serangan dari sisi kiri pertahanan lawan
ada Rickastrop berikan umpan pada Bryan Cristante, sebuah tendangan cukup keras. Ini menjadi andalannya, dia mampu menghujam gawang dari Trabzonspor 1-0, dan kelihatan bagaimana emosional ketika gol terjadi, seperti memang Bryan Cristante ingin menunjukkan bahwa dirinya jangan ganti gue bagus nih. Jadi memang terlihat semua pemain Roma punya tujuan ingin meyakinkan Jose Mourinho, dan ini salah satunya cukup bagus ya untuk Roma. Oke, setelah itu lagi-lagi banyak sekali peluang. Di babak pertama gue melihat bahwa yang kurang adalah kenapa unggul tapi ball possession kalah. Karena Roma membiarkan para pemain lawan memegang bola. Nah, ini masih ada jarak yang cukup, ada ruang kosong di sekitar daerah pertahanan Roma, tapi tidak ada pressing. Jadi nggak mau ngambil bola gitu. Jadi banyak sekali kesempatan mereka untuk bermain-main. Beruntung Rui Patricio bermain cukup bagus, dan beruntung Mancini dan juga Ibanez bermain cukup bagus di babak pertama. Jadi tidak ada satupun on target dari Trabzonspor di babak pertama, sedangkan Roma 3. Oke, 1-0 half time. Di babak kedua keyakinan sangat tinggi. Gua rasa di ruang ganti 15 menit yang sangat krusial itu terlihat pasti dimarahin sama Mourinho. Di babak kedua Roma bermain sangat rapi. Transisi bertahan menyerang cukup bagus, ada pressing, ada tackling, ada gangguan lah pada lawan ketika lawan memegang bola, sehingga sulit sekali bagi Trabzonspor untuk bisa mendekati atau melakukan serangan yang seperti halnya di babak pertama. Oke, yang terjadi adalah Roma bermain lebih baik, dan ada satu umpan yang sangat indah dilakukan oleh Gianfranco dan memberikan bola pada Zaniolo. Dan Zaniolo berhasil melewati dua pemain, kiper, dan gol. Sujud syukur, tampaknya ini seperti sebuah hal yang sangat penting ya buat tim nasional Italia, buat sepak bola Italia, buat Roma, karena sang pemain Nicolo Zaniolo yang cedera, operasi, kemudian comeback, dan akhirnya mampu menciptakan gol dari sebuah permainan yang sangat bagus. Tendangan kaki kirinya mampu membobol gawang Ugurcan Cakir, sehingga 2-0 untuk Roma. Nah, setelah itu ada pergantian pemain. Seperti hafalan, pergantian pemainnya adalah Tammy Abraham digantikan oleh Eldor Shomurodov, dan gue melihat bahwa ini cukup efektif ya ketika menghadapi Salernitana nanti di akhir pekan ini. Tentunya harus ada pergantian pemain, dan Charles Perez menggantikan Mkhitaryan, Gianfranco digantikan Gonzalo Villar. Kemudian di menit ke-84 pemain yang baru masuk ya, Stefan El Shaarawy mampu juga menciptakan gol. Ini gol yang sangat indah ya. Umpan dari Lorenzo Pellegrini kembali kepada Stefan El Shaarawy. Kemudian El Shaarawy masuk ke dalam kotak penalti dengan gayanya dia, dan tendangannya mampu menghujam gawang Cakir kembali. 3-0. Jadi di sini ketika sudah unggul 2-0, Mourinho tahu betul bahwa dirinya harus menyimpan pemain karena agregat sudah cukup bagus 4-1. Dia harus menyimpan pemain karena masih panjang, masih ada Salernitana yang juga harus diambil 3 poin bermain di kandang lawan. Dia memasukkan pemain-pemain yang menurut gua seperti hafalan, tapi itulah rotasi di posisi yang sama. Tammy Abraham digantikan oleh Eldor Shomurodov, Henrik Mkhitaryan digantikan oleh Charles Perez, Verto digantikan oleh Gonzalo Villar, sedangkan Nicolo Zaniolo digantikan oleh El Shaarawy. Jadi memang ini pemain-pemain yang mungkin akan dipakai terus oleh Mourinho dalam pertandingan lainnya. Hanya saja memang seperti sulit ya bagi posisi yang dimiliki oleh Borja Mayoral ya. Ini tampaknya harus berjuang keras untuk bisa menyingkirkan Eldor dan juga Tammy Abraham. Jadi kalau ada kesempatan mungkin Borja akan dipasang. Dan juga kita belum melihat anak muda ya, Bove, Darboe ditampilkan. Memang kalau Jose Mourinho, anak muda atau pemain muda akan mendapatkan porsi yang lebih sedikit, karena tentunya dirinya lebih percaya dengan pemain senior yang dibawanya untuk starting 11. Kalau Mourinho starting 11-nya A, ya udah itu terus. Kalau nggak cedera ya nggak diganti, seperti itu. Jadi kita berharap bahwa Roma pemainnya pada nggak cedera ya. Dan apa yang bisa gue lihat dari kemenangan ini? Jadi ini chemistry, bermain bersama, kesalahan-kesalahan dilakukan ketika menghadapi Fiorentina sudah tidak terlihat. Ini gue jujur salut sama Ibanez sama Mancini, bermain cukup bagus, apalagi Rui Patricio. Kalau bukan Rui Patricio, itu Roma sudah kebobolan. Lagi-lagi terlihat ketika pertandingan selesai, Jose langsung mendatangi Rui Patricio langsung. Thank you pasti gitu. Lumayan bagus, pasti seperti itu. Ada mungkin ya 4
babak kedua khususnya ada penyelamatan gemilang. Lagi-lagi gue namakan dia sebagai Rui, sang penyelamat Patricio. Itu cukup bagus. Jadi inget zaman Alisson. Jadi Roma di lini belakangnya tenang karena lihat di belakang kipernya bagus, kipernya nyaman. Jadi itu sebuah apa ya, psikologi sendiri ketika Ibanez dan Mancini melihat kiper gue bagus, aman, udah. Jadi mereka fokus ke depan, nggak usah mikir, aduh kiper gue jelek nih gitu. Jadi menurut gue ini salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Rui Patricio dan juga AS Roma saat ini. Mereka memiliki penjaga gawang yang cukup bagus, cukup matang, cukup tenang, banyak pengalaman. Jadi tugas Mourinho sudah berakhir di playoff. Kita akan melihat nanti bagaimana undian Roma di fase grup dari UEFA Conference League. Jadi kalau kita lihat rapor Rui Patricio, lagi-lagi kali ini nilainya gue kasih nilai 8,5. Kemudian Kastrop, oke, 7,5. Ibanez, Mancini 7,5, Pina 7,5, Jordan Verto 7,5, Bryan Cristante 8 lah karena cetak gol, Henrik Mkhitaryan 7,5, Lorenzo Pellegrini 1 assist, 8 gol, Nicolo Zaniolo gue kasih nilai cukup bagus kali, 8,5. Sedangkan Tammy Abraham 7,5, kena mistar ya. Kemarin kena mistar, sekarang kena tiang. Semoga menghadapi Salernitana Tammy bisa cetak gol. Kita tunggu gol debut dari Tammy Abraham. Kemudian pemain pengganti Eldor tidak terlalu bersinar hari ini ya, oke, 6,5. Charles Perez juga tidak terlihat karena baru masuk, 6,5, no problem. Gonzalo Villar juga tidak terlihat, 6,5. Sedangkan Stephen Al-Sarawi yang masuk cetak gol, jadi 7,5. Jadi menurut gua ini rapornya di atas rata-rata, cukup bagus. Jadi gua rasa chemistry tim yang dibentuk oleh Mourinho sudah terlihat. Kita harap bahwa ini trennya akan lebih positif lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Gitu guys, itu review gue untuk pertandingan antara AS Roma menghadapi Trabzonspor. Semoga bermanfaat. Tunggu ulasan gue di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Tes 10 TV. Tio Nugroho sign out. Dan Roma, Forza Roma. Salam olahraga.